Halo Pioner, apa kabar? Semoga masih semangat ngumpulin koin Pi ya guys. Ya, hari ini kita bahas sesuatu yang lagi heboh nih di dashboard Pi Network kita ya guys ya. Jadi di channel Up Official 88 kali ini di dashboardnya cukup membanggakan ya guys ya. Yaitu dashboard di Pi Network itu sudah mengasih tulisan yang cukup bisa kita simak baik-baik ya guys ya, yaitu reminder complete mainnet checklist, atau kalau bahasa kasarnya udah beres bro. Nah, mungkin banyak yang bingung apa sih maksudnya. Apakah kita sudah siap ke mainnet atau gimana? Tenang, biar nggak makin bingung kayak nonton sinetron pas lagi ngantuk, kita bahas pelan-pelan sambil bercanda biar otak nggak panas. Jadi begini, checklist mainnet itu semacam daftar belanjaan tapi khusus buat masa depan kita di Pi Network. Bayangin guys, kayak checklist belanja bulanan di minimarket. Ada KYC, ada verifikasi data, ada pengaturan keamanan. Nah, kalau udah centang semua, itu tandanya selamat. Kamu udah siap buat masuk mainnet. Oke guys, sekarang kita anggap checklist ini kayak syarat naik roller coaster ya guys ya, dimana di taman hiburan kalau semua sudah lolos, tinggi badan cukup, umur cukup, nggak deg-degan, baru deh bisa naik dan menikmati yang namanya perjalanan di mainnet. Kalau enggak ya mesti sabar di bawah dulu sambil lihat yang lain lagi happy. Hahaha. Jadi buat yang belum beres, ayo buruan dicek. Ingat, Picoin ini bukan buat kita aja, tapi buat semua generasi. Dari yang muda sampai yang tua, kayak om, tante, pak de, bude di sebelah, atau biar bisa ngopi-ngopi pakai koin Pi nanti, siapa tahu ya guys ya. Nah, gitu aja sih pembahasan kita hari ini. Tetap semangat Pioner. Jangan lupa klik petir ya yang harus diklik, cek yang harus dicek, dan ingat, mainnet ini udah di depan mata. Sampai ketemu di mainnet ya. Jangan lupa like, subscribe, dan ketawa sama-sama guys. Oke, kali ini saya akan sedikit menerjemahkan beberapa kiriman dari core team ya guys ya. Saya hanya bisa menjelaskan apa adanya ini guys. Di tanggal 14 November, tepatnya 23-24 ya guys ya. Jadi penerjemahannya seperti ini guys. Pengingat penting: selesaikan langkah-langkah daftar, periksa mainnet Anda untuk bermigrasi ke mainnet jika Anda telah menyelesaikan KYC. Melewati KYC saja tidak akan mengaktifkan yang namanya proses migrasi, karena Pionir masih perlu mengatur dan mengkonfirmasi dompet mereka dalam menyimpan prasasti sandi dengan aman, menandatangani pengakuan token, dan menyelesaikan langkah-langkah lain di daftar periksa mainnet. Migrasi hanya akan diaktifkan ketika langkah-langkah daftar periksa telah selesai sepenuhnya ya. Semua langkah lainnya dapat diselesaikan bahkan sebelum KYC. Tidak ada alasan untuk menunggu langkah-langkah ini, terutama setelah menyelesaikan KYC. Mengingat tenggak waktu masa tenggang, migrasi Pi Anda ke mainnet segera mungkin untuk menghindari penyitaan dan untuk menggunakan Pi Anda dengan orang lain sebelum dan sesudah open network. Oke guys, ujungnya itu boleh dipantau ya guys ya, sesudah open network. Oke guys, disclaimer untuk video ini, yaitu konten ini dibuat hanya untuk tujuan hiburan dan edukasi.
Semua informasi tentang Pi Network, Mainnet, dan Open Network disajikan sesuai pemahaman saat ini dan bukan merupakan nasihat keuangan. Harap lakukan riset sendiri dan pastikan Anda memahami sepenuhnya sebelum mengambil yang namanya tindakan apapun terkait Pi Network atau mata uang digital lainnya. Kami tidak bertanggung jawab atas keputusan pribadi Anda. Terima kasih guys. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya guys ya sebelum menutup video ini, yaitu apa yang dimaksud dengan perbedaan antara Open Network dan Open Mainnet. Jadi Open Network di sini adalah yang bisa kita artikan yaitu suatu kondisi ketika jaringan Pi Network terbuka secara global, di mana setiap pengguna bisa yang namanya bertransaksi dengan bebas di luar ekosistem tertutup Pi. Jadi ini memungkinkan yang namanya koneksi dengan blockchain lain sehingga lebih fleksibel untuk penggunaan yang luas dan terintegrasi dengan yang namanya ekosistem digital lainnya. Pada tahap ini, pengembang luar dapat membangun aplikasi yang terhubung dengan Pi Network, menjadikannya lebih inklusif dan global. Jadi Open Mainnet di sini lebih berfokus pada infrastruktur Pi Network yang sudah siap digunakan sepenuhnya dan stabil untuk transaksi langsung. Dalam tahap Open Mainnet, jaringan Pi akan memungkinkan yang namanya transfer antar dompet, transaksi peer-to-peer, dan berbagai aktivitas yang lebih aman dan matang ya guys ya dibandingkan tahap testnet atau closed network. Jadi dengan kata lain, ini adalah Pi Network dalam kondisi siap pakai secara teknis dan regulatif. Jadi singkatnya, Open Mainnet itu adalah kesiapan untuk yang namanya infrastruktur internal Pi untuk digunakan luas. Sedangkan Open Network, kita garis bawahi, sedangkan Open Network adalah ketika Pi Network mulai terhubung ke dunia luar dan siap bersinergi dengan yang namanya ekosistem blockchain global. Sekian ya guys ya, dan terima kasih. Lanjutkan.